Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan bikin doa dulu. Siap. Udah mulai. Selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? April. Sama Selin. Jadi apa keterangannya? Nah, ada suratnya? Sakit sama Oke, Ibu absen aja ya. Aas hadir. Hadir, Bu. Afiska Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Bu. Aprilia, Hadir, Bu. Izin, Bu. Awalina, hadir Bu. Devi ada? Devi Abitasari. Nggak ada ya? Hadir. Devi Desmalia. Hadir, Bu. Dewi Lestari. Hadir, Bu. Dianti. Hadir, Bu. Eli Kurniasi. Sudah masuk ya? Hadir, Bu. Tadi kenal. Irma. Nggak hadir. Latifa. Ada, Bu. Nur Fadila. Hadir, Bu. Nur Lela. Renita Sari. Hadir, Bu. Sakila. Hadir, Bu. Lela. Hadir, Bu. Siti Nurpala. Hadir, Bu. Suli. Hadir, Bu. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu berkaitan dengan materi kita hari ini. Itu berkaitan dengan materi minggu lalu. Oke, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu itu apa? Jadi, Bu. Ya, Biasi. Kayaknya sih neraca lagi, Bu. Neraca lajur. Oke, ada lagi yang masih ingat? Saya, Bu. Stella. Jadi neraca lajur, Bu. Neraca lajur itu merupakan neraca yang digunakan untuk mempermudah kita membuat laporan keuangan, dan melalui neraca lajur tersebut kita bisa mengetahui perusahaan kita itu apa enggak. Oke. Kita kasih pro dulu dong yang masih. Oke, terima kasih Bu Tiati sama Sela. Itu materi kita minggu lalu. Dan materi kita hari ini kita melanjutkan siklus, yaitu kita akan menyusun neraca lajur. Minggu lalu kita sudah pelajari apa itu tentang neraca lajur, manfaatnya, lalu fungsinya untuk apa, dan cara menyusunnya seperti apa. Hari ini kita akan mulai praktek mengerjakan dan menyusun secara langsung neraca lajur. Kita sebut neraca lajur, bisa kita sebut Worksheet. Oke, sebelumnya silakan dilihat tayangan slide yang ada di depan. Masih semangat untuk belajar? Masih. Tadi udah sarapan? Udah. Ibu lihat memang sudah semangat karena sudah sarapan ya. Sarapan apa tadi pagi, Nak? Nasi. Ya. Roti. Ada yang ke barat-baratan roti. Oke, ada lagi sarapan yang lain? Ya, sarapan itu penting, Nak, biar kita semangat untuk belajar. Oke, ada yang masih nggak? Oke, silakan dilihat. Kita karena materi hari ini adalah kita mulai menyusun neraca lajur. Oke, di sini bisa kalian lihat neraca lajur itu kemarin ada bentuk 10 kolom. Dari 10 kolom ini itu ada 5 bagian. Yang pertama itu adalah bagian neraca Saldo. lalu ada bagian penyesuaian, lalu lanjut ke bagian
penyesuaian. Lalu lanjut ke laporan laba rugi. Yang terakhir adalah kolom neraca. Kemarin coba biar ibu flashback lagi deh kalau memang masih ingat. Kemarin yang di kolom laba rugi itu yang masuk akun real atau akun nominal? Akun nominal. Berarti yang masuk ke kolom neraca itu akun nominal. Oke, berarti masuk sudah ingat ya. Kalau tadi awal pertemuan kayaknya baru Dianti sama Sela yang ingat. Kalau sekarang kayaknya udah mulai ingat semua. Oke, kita lanjut ke proses penyusunannya. Nah, ini prosedur atau langkah-langkah untuk menyusun neraca lajur. Silakan kalian lihat dari poin pertama, ini poin pentingnya kalau kita mau mulai menyusun neraca lajur. Yang pertama adalah isikan kolom neraca saldo dengan mengambil data dari neraca saldo sebelum penyesuaian. Oke, kan biasanya siklus akuntansi itu buku besar neraca saldo. Ya, jadi itu namanya neraca saldo itu sebelum disesuaikan, karena nanti di kolom neraca lajur ada namanya neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi jangan bingung dengan kata neraca saldo sebelum disesuaikan. Itu maksudnya adalah neraca saldo setelah buku besar. Lalu kita masuk ke prosedur atau langkah yang kedua. Isikan kolom penyesuaian dengan mengambil data dari jurnal penyesuaian. Itu per setiap akun itu kita pindahkan ke kolom 3 dan 4. Materi kita minggu lalu. Oke, berkaitan dengan apa itu neraca lajur. Ada yang masih ingat Pak? Ya Ibu. Ya, neraca lajur. Kalian balik neraca lajur. Oke, terus ada lagi? Saya Bu. Ya, Sela. Jadi neraca lajur itu merupakan neraca yang dibuat untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan, dan dari neraca lajur kita bisa mengetahui perusahaan kita laba atau rugi. Oke, ini ada beberapa kawan yang masih ingat berkaitan dengan materi minggu lalu. Oke, nanti mungkin yang lain bisa sambil mengingat juga. Yaitu apa itu neraca lajur, manfaatnya, lalu bagaimana cara kita mengerjakan, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Proses penyusunan neraca lajur itu tujuan pembelajaran kita hari ini, lalu langkah menyusunnya, lalu nanti kita akan praktek menyusun secara langsung ke lembar kerja. Bagaimana mengerjakan neraca lajur. Oke, silakan kalian perhatikan slide yang ada di depan kalian. Ini salah satu proses penyusunan neraca lajur. Minggu lalu kita sudah tahu kalau neraca lajur itu ada 10 kolom. Oke, prinsip penyusunannya seperti ini. Dari 10 kolom ini ada 5 bagian. Yang pertama adalah bagian neraca saldo. Yang kedua adalah bagian penyesuaian. Bagian yang ketiga adalah Neraca saldo setelah penyesuaian. Yang keempat Laba rugi. Yang terakhir Neraca. Itu berarti ada 10 kolom dengan 5 bagian. Oke, next kita mulai ke prosedur penyusunannya. Ini adalah langkah-langkah prosedur menyusun neraca lajur. Ini poin penting yang harus kalian perhatikan dari 1 sampai 5 bagaimana cara mengisinya. Yang pertama yang akan kita isi adalah kolom 1, 2, yaitu kolom neraca saldo. Diisinya dari mana? Diisinya dari neraca saldo sebelum disesuaikan. Neraca saldo sebelum disesuaikan itu adalah neraca saldo setelah kita mengerjakan buku besar. Makanya dikatakan sebelum disesuaikan. Baru yang kedua, kolom 3, 4, yaitu kolom penyesuaian. Kolom penyesuaian berarti sama kayak neraca saldo. Neraca saldo mindahin dari neraca saldo. Penyesuaian kita mindahin dari jurnal penyesuaian. Mindahinnya bagaimana? Semua berat sesuai urutan yang ada di neraca saldo. Jadi semuanya beruntut, nah dari kode 1 sampai kode 5. Jangan tiba-tiba nanti awalannya kamu tulis kode 5 yaitu beban. Itu enggak runtut, harus beruntut persis seperti yang ada di neraca saldo dan persis seperti yang ada di jurnal penyesuaian. Langkah ketiga yang akan kita kerjakan adalah isikan kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Kalau ini isinya tidak mindahin. Kalau kolom 1, 2 mindahin, 3, 4 mindahin, kolom 5, 6 itu tidak mindahin. Tapi menyesuaikan yang dari kolom 1 sampai kolom 4.
Jadi menyesuaikannya bagaimana? Selisih dari keempat kolom ini kita kurangkan atau kita tambahkan, itu nanti kita pindahkan ke kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Lalu yang kolom 4 atau bagian 4 ya. Bagian 4 itu berarti kolom 78. Kolom 78 itu kita isi dengan akun apa, Nak? Akun nominal. Lalu kolom 910 kita isi dengan akun real. Itu mulai dari kita minggu lalu, berarti sekarang kalian sudah mulai Ingat. Oke, kalau akun nominal di kolom 78 berarti yang kita isikan adalah pendapatan sama beban. Terakhir kolom 910 kita isi dengan akun real, yaitu apa kemarin? Aset kewajiban tanggal. Nanti tinggal bagian per akunnya apa, silakan dipindahkan. Atau mungkin lebih gampang seperti ini. Kalau pendapatan sama beban sudah diisi di laba rugi, sisanya yang tidak masuk di laba rugi, pindahkan semua langsung ke kolom neraca. Dijumlahkan seperti itu semua sampai bawah. Oke, itu prosedur atau langkah-langkahnya hanya memindahkan. Yang poin pentingnya adalah kalian harus teliti. Nah, ini ada satu contoh. Ini neraca saldo. Setelah buku besar ya, setelah buku besar neraca saldo. Ini neraca saldonya. Baru ini nanti akan kita pindahkan. Lalu di sini ada jurnal penyesuaian. Ini juga akan kita pindahkan. Pindahkannya seperti apa? Nanti akan ketemu seperti ini. Nah, ini yang pertama yang kita pindahkan dari neraca saldo. Tadi yang dari neraca saldo dipindahkan semua ke kolom 1 dan 2. Sesuai dan persis, jangan diubah. Kalau kasih neraca saldonya di debit, pindahkan juga di sini di debit. Tidak ada yang diubah, hanya memindahkan. Lalu kolom penyesuaian. Kalau penyesuaian pun sama, itu hanya memindahkan. Jangan lupa di bawah di jumlah. Jumlahnya harus beda. Kalau tidak beres berarti kamu salah memindahkan. Lalu ada neraca saldo setelah disesuaikan. Ini yang ibu sampaikan tadi. Digabungan dari kesemuanya, Nak. Nah, itu kalau kalian perhatikan, satu contoh. Yang pertama adalah kas. Kasnya ada 15.000 di debit. Lalu di penyesuaian kosong. Mati dulu. Buat. Oke, sekarang perhatikan untuk ini bentuk neraca saldonya, neraca lajur. Sekarang kalian lihat untuk yang kas itu ada di debit 15.000, di penyesuaian kosong ya. Tidak ada kaitannya, berarti langsung dipindahkan saja 15.000-nya ke neraca saldo setelah penyesuaian di sisi debit. Lalu bagaimana berkaitan dengan kalau dia selisih? Oke, silakan lihat di situ yang kolom asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka, di debitnya ada 4.800. Lalu di penyesuaian adanya di kredit. Itu kan debit. Di neraca saldo, di penyesuaiannya di kredit. Berarti kita apain? Kurang. Kita kurang, taruhnya di mana? Debit. Yaitu kita kurang hasilnya menjadi 4.000. Oke, setelah mengamati itu ada lagi? Ada, Bu. Oke, mana lagi? Ya. Perlengkapan kantor, Bu. Oke, coba. Di perlengkapan kantor itu di neraca saldonya di sisi debit 2.600 dan di penyesuaiannya di kredit 600. Nah, jadi di neraca saldo setelah penyesuaiannya itu di sisi debit sebesar 2.000. Oke, itu dari Sarah. Ada lagi yang menemukan seperti Sarah tadi? Selisih ataupun sama? Ada, Bu. Gimana ya? Beban listrik. Beban listrik. Neraca saldonya di debitnya 1.000. Terus di penyesuaiannya di kredit 500. Jadi di saldonya di neraca saldo setelah penyesuaian di debit sebesar 500. Oke, berarti pengaruhnya itu ada yang dia debit ketemu kredit dikurang, berarti kita taruh di debit. Lalu kredit ketemu debit, kita taruhnya di kredit. Lalu kalau debit sama debit kita tambah. Kredit ketemu kredit, Tambah. taruhnya di mana? Kredit. Coba ada nggak akun yang berkaitan dengan debit ketemu debit, lalu kredit ketemu kredit? Coba silakan kalian amati dan temukan.
Ada Bu. Yang mana? Yang utang usaha. Utang usaha. Jadi Di di neraca saldonya itu ada 1 juta. Udah itu di penyesuaiannya itu ada 2 juta, 1 juta. Udah itu di neraca saldo setengah penyesuaiannya ditambah jadi 2 juta di kredit. Oke, ketemu namanya di debit, ketemu debit ketemu debit atau kredit ketemu kredit? Kredit ketemu kredit. Kita tambah taruh di kredit. Ada yang berkaitan masalahnya dengan debit ketemu debit? Ada? Ada Bu. Akun apa? Itu beban iklan Bu. Beban iklan. Beban iklan di neraca saldonya 600, di penyesuaiannya 400, sama-sama di debit, jadi di NSSP-nya 1000 di bagian debit. Oke. Berarti untuk neraca saldo setelah penyesuaian itu selisih dari keempat kolom ya, Nak? Itu cara mengisinya. Jadi dia penjumlahan dari keempat kolom. Tapi kalau kolom 1 2 memindahkan, 3 4 juga memindahkan, kolom 5 6 itu selisih dari keempat kolom sebelumnya. Oke, ada lagi? Sudah ya? Oke. Yang terakhir adalah kolom 7 8 9 10, yaitu ikhtisar laba rugi sama neraca. Ikhtisar laba rugi diisi dengan apa, Nak? Pendapatan saluran. Siapa? Ganti. Yati. Pendapatan saluran Bu. Oke. Arya, kalau neraca diisi dengan apa? Dengan harta, kewajiban sama Modal. Oke. Nanti tinggal lihat di sini perbagiannya. Sekarang coba deh kasih contoh satu yang akan kita isi kolom laba rugi. Apa Bu? Nama akunnya berapa? Jumlahnya berapa? Pendapatan salon sebesar 14.500. Di sisi kredit. Pindahnya ke kolom laba rugi. Oke, ada lagi yang lain? Gaji Bu. Beban gaji Bu, dia pindah ke debit itu kan di neraca penyesuaiannya itu ada 2.000, jadi dia pindah ke laba ruginya di debit 2.000. Apa lagi? Beban listrik ada 1.600 di debit, pindah ke laba rugi juga di debit 1.600. Ada Bu ya, beban asuransi di debit ada tadi batasnya ada 2.000, terus pindah ke ikhtisar laba ruginya juga di debit 2.000. Jadi dari keempat kolom itu, selisih dari keempat kolom itu lalu kita kurangkan atau kita tambahkan akan masuk ke neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi selisihnya ya. Selisihnya. Oke. Lalu yang keempat yang kita masukkan apa? Kas Bu. Kas. Utang usaha. Utang usaha. Ya. Peralatan Bu. Peralatan. Utang level Bu. Utang mentor. Ini yang belakang biar ngantuk. Tadi sampai mana? Utang ya? Akumulasi penyusutan peralatan Bu. Akumulasi penyusutan peralatan. Sudah semuanya? Ya? Price. Modal. Asuransi biaya di muka Bu. Oke, asuransi dibayar di muka. Oke, udah semua? Berarti kalau yang masuk akun neraca itu berarti kan akun real. Oke, akun real berarti aset kewajiban sama Modal. Atau mungkin bisa seperti ini gampangnya. Nah, kalau sudah pendapatan sama beban masuk di ikhtisar laba rugi, sisanya masuk ke kolom Neraca. Itu mungkin lebih mudahnya bisa seperti itu. Atau mungkin kalian bisa memang satu-satu dari aset-aset apa saja. Ada kas, hutang, kelengkapan, pindahkan ke neraca, boleh seperti itu. Apalagi kewajiban. Kewajibannya ada apa? Utang, ada utang bunga. Seperti kalau di slide di PowerPoint ini bunga, apa utang bunga ya. Di kolom yang ada utang jangka panjangnya juga masuk ke neraca. Jadi apa mau? Modal. Nanti akan bentuknya seperti ini. Oke, ini setelah ibu pindahkan nih. Ini yang kalian sebutkan tadi udah benar semua ya. Tuh lihat, perhatikan bebannya sudah masuk di ikhtisar, pendapatan juga masuk di ikhtisar, sisanya semua masuk ke kolom neraca. Oke, ada yang bertanya
dipahami? Nah, Ibu, nanya, Ya, itu laba rugi itu harus balance ya, Bu? Pas di debit sama kreditnya itu harus balance, Bu? iya itu harus balance. Itu sama seperti di NSP tadi harus balance. Lalu di kolom laba rugi itu kan kolom ada 4 kolom terakhir. 4 kolom terakhir itu harus balance di paling bawahnya nanti kita balancekan. Jadi sisi kredit di kolom yang kita laba rugi kurangi debit hasilnya berapa? Lalu di kolom neraca sisi debit kurangi kredit hasilnya berapa? Hasil pengurangan dari keempat kolom itu harus sama. Kalau sudah sama dan balance itu berarti neraca lanjutmu sudah benar. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau mengerjakan Bu, saya ini kreditnya lebih besar dari debit, nggak sama. Itu memang seperti itu, kita kurangkan aja dulu. Sebenarnya kan kemarin manfaat neraca lanjut itu untuk mempermudah kita membuat laporan keuangan. Kenapa mempermudah? Kalau kalian perhatikan nih, dari sini kita udah bisa tahu belum kira-kira perusahaan kita laba atau rugi? Laba. Kita sudah tahu dari mengerjakan neraca lanjut perusahaan saya laba tanpa harus membuat laporan keuangan. Karena kita sudah bisa lihat pendapatan dikurangi beban, sisi pendapatan lebih besar. Setelah kita kurang, ternyata kita mengambil laba. Oke, dipahami? Ada lagi yang mau bertanya? Tadi ada kawan yang nanya, kok ini nggak balance Bu? Oke, seperti itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, Sela. Kalau misalnya dari neraca lanjut ini kita udah bisa tahu laba atau rugi dalam siklus akuntansi itu udah cukup di sini atau gimana, Bu? Enggak, itu masih ada lanjut. Itu nanti kita akan masuk ke pertemuan berikutnya. Setelah neraca lanjut, siklus akuntansi adalah kita membuat laporan keuangan. Ini neraca lanjut hanya fungsinya untuk memudahkan kita atau manfaatnya memudahkan kita membuat laporan keuangan. Tapi tetap harus buat laporan keuangan. Seperti tadi dikatakan, Bu ini kan udah laba nih, jadi tidak usah buat lagi laporan keuangan, tapi tetap harus buat. Kalau di suatu perusahaan yang dilaporkan ke bagian accounting itu adalah laporan, bukan ini. Ini data kita pribadi. Oke. Baru nanti dilaporkan ke bagian manajer, bagian yang berkepentingan untuk laporan keuangan itu hanya laporan ke keuangan. Jadi untuk ke belakang itu tidak dilaporkan. Hanya laporan keuangan yang bentukan jadi. Oh, perusahaan saya mengalami laba sekian. Berarti nanti para pemegang saham, CEO-nya atau bagian pengambil keputusan lainnya seperti itu ya, yang dilihat adalah laporan keuangan. Ada lagi? Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau mau lebih mendalami lagi materi ini tentang bagaimana cara menyusun neraca lanjut, Ibu akan bagikan LKPD. Silakan kita bentuk kelompok. Nah ini nama-namanya. Silakan berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Ya Bu. Nama-namanya silakan lihat di slide.
apabila ada yang tidak jelas dari cara pengerjaan ini, silakan ditambahkan. Boleh buka buku paket yang ada di depan kalian. Boleh buka handphonenya, silakan dikeluarkan untuk searching. Boleh juga membuka modul ajar yang sudah ada, yang sudah ibu bagikan. Silakan dibuka, silakan. Silakan menulis pakai pena hitam. No pencil. Loh, ini nanti isi nama-nama akun yang udah tersedia di sini. Nah, ini dari saldo sama jumlah penyesuaian. Nominalnya juga. Iya, kalau ini kan raca saldo, jadi kita pindahin di sini. Ini kan jumlah penyesuaian. Jadi dimasukin yang di sebelah sini. Ini tadi apa katanya? Apa? Jadi kita nanti ini sama ini tuh dijumlah gitu. Tambahin yang sini. Iya, ini buat hasil dari dua ini. Datanya yang masukin pas, ya kan? Semuanya ini tinggal dipindahin aja kan? Iya. Pindahin nama akunnya dulu ya. Iya, dipindahin. Sesuaiin sama nomor akunnya. Sama akunnya. Akuntansi itu segi pencatatan, nah jadi usahakan tulisannya rapi. Biar Total yang neraca kan ini totalnya ditaruh di sini apa di bawah? Di bawah aja. Mendingan di bawah aja ya daripada di sini. Nanti kamu pusing. Terima kasih. Iya. ya, tadi saya belum pernah paham sama kalau misalnya dia di debit sama di kredit Bu. Oke, Perhitungannya yang NSFP ini Bu. oh selisih untuk di NSP-nya. Ya. Oke. Soalnya di debit sama kredit. Oke, perhatikan seperti yang tadi di papan ini, ya di slide. Kalau dia debit ketemu kredit berarti kita kurang. Awalnya itu dari debit, jadi dikurangnya hasilnya kita taruh di sisi debit. Tapi kalau awalnya kredit ketemu debit dikurang juga, tapi karena awalannya kredit kita taruh di sisi kredit. Jadi dia akan kembali ke saldo normal. Jadi seperti kas, saldo normalnya di debit, ketemu di penyesuaian ada di kredit, dia akan kembali ke saldo normalnya di debit. Bagaimana menselisihkannya Bu? Kita kurang. Kecuali kalau sama ya, debit sama berarti kita tambah, kredit sama berarti kita tambah. Habis Kak? Saldo awalnya di debit, nah ketemu lagi di kredit nih yang penyesuaiannya, tapi hasilnya tuh minus. Jadinya saldo yang di neraca saldo setelah penyesuaiannya masuknya ke debit. Oh, karena di penyesuaian lebih besar. Iya. Jadi dia minus. Oke. Mungkin ada yang ingat materi kita sebelumnya berkaitan dengan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu kan menyesuaikan akun-akun pada akhir periode. Biasanya akun-akun yang disesuaikan itu ada beberapa contoh seperti sewa yang dibayar di muka. Biasanya itu tidak akan ada kata minus. Karena kenapa? Contoh sebelumnya sewa dibayar di muka untuk 1 tahun 12 juta.
untuk beban air, listrik dan telepon ini kenapa nggak dipisah dari masing-masing Bu? Maksudnya kenapa ini beban air aja? Iya Bu, buat telepon aja, listrik aja. Sebenarnya kalau itu kan sama-sama biasanya beban yang kita bayarkan rutin. Sama seperti kenapa kas paling atas? Karena itu yang selalu kita pakai terus. Transaksi apapun dalam perusahaan itu selalu pakai terus. Begitupun dengan beban air listrik ke telepon. Biasanya mereka itu bayarannya per bulan. Itu ada yang tahu nggak kalau listrik air telepon itu kita bayar dulu baru kita pakai atau kita pakai dulu baru kita bayar? Kita pakai dulu baru dibayar. Nah, itu kan rutin tiap bulan. Selalu, always. Kalau enggak, perusahaan dia nggak jalan. Apalagi modelannya kayak perusahaan yang kita kerjakan ini. Perusahaannya apa nak? Salon. Kira-kira jalan nggak tuh salon kalau tidak ada listrik? Enggak. Itu makanya rutin dia tiap bulan. Makanya jadikan satu listrik, air, telepon. Asli Bu. Tapi kalau bisa juga ada yang ketemu soal tergantung soal. Tergantung jenis perusahaan. Di bawah sini ini kan ada kolom juga kita lihat. Ini pendapat sama komisi itu kenapa ya? Pendapat komisi itu apa sih? Itu tuh pendapatannya penjualannya lebih gitu ya. Dia nanti dapat komisi. Sewa dibayar dulu. Kenapa sewa dibayar dulu? Ibu apa bedanya beban sewa sama beban sewa dibayar muka? Sewa dibayar muka. Kalau sewa dibayar di muka, kita bayar dulu tapi belum kita gunakan atau belum kita pakai. Tapi kalau beban sewa itu kita bayarkan sekarang, kita gunakan sekarang. Jadi berbeda. Kebalikannya, jadi dibayar baru dipakai. Kalau yang ini dibayar dan dipakai sekarang. Oh iya Bu. Berarti yang asuransi kita ya. Asuransi dibayar. Ya, kelebihannya udah kan kalau udah gini tinggal disesuaikan aja. Terus nanti ini tuh dikurangin ya sama ini, jangan ditambahin kan salah. Coba Ya udah aku udah kesini. Kamu lambat. Beban gaji itu masuk ke debit atau kredit ya? 2 juta debit. 13. Ya, biasanya berapa jam? Kamu udah sampai ke saya juga Pak? Ya.
pinjaman lah. Jadi dia masuk nggak gitu? Prep itu masuknya akun real di konglomerat. Harus balance ya? Iya. Saldonya di debit. Oke, semua yang masuk kolom neraca kan tidak selalu ada di debit dan tidak selalu ada di kredit. Oke. Kenapa dia di debit? Karena dia mengurangi modal. Kalau pengambilan pribadi nanti akan berpengaruh ke laporan perubahan likuiditas. Jadi kalau kalian perhatikan nak, modal di sisi kredit ya, lalu di bawahnya prime kan? Prime itu ada di debit. Nanti akan berpengaruh ke laporan perubahan likuiditas. Makanya dia di debit. Makanya kan sebenarnya dari situ tuh kita udah bisa baca laporan keuangan ya dari worksheet. Makanya dia ada saldonya di debit. Itu hanya secara ini saja ya. Tapi sebenarnya kalau ditanyakan sama aja begini loh. Kok pas itu ada di debit sih Bu? Ya memang saldo normalnya ada di debit. Begitupun kenapa prime di debit? Karena saldo normalnya ada di debit. Ini kelompok belakang kayaknya paling adem, ayem, diem. Kelompok beres kayaknya. Diem. Sepertinya pasangan memahami. Oke. Oke, yang sering ibu perhatikan
bagian neraca saldo setelah penyesuaian itu ada 188 juta rupiah. Di bagian irisan laba rugi itu ada 96 juta. Kemudian di neraca itu ada 112.150.000 rupiah. Kesimpulannya, perusahaan di neraca saldo itu mendapatkan laba sebesar 20.150.000 rupiah. Oke, menurut kelompok 1 kesimpulannya perusahaan yang mereka kerjakan mengalami laba sebesar 20.150.000 rupiah. Kasih kelas untuk kelompok 1. Oke, next kelompok berikutnya. Untuk kelompok kami neraca saldonya 181 juta rupiah. Untuk penyesuaiannya 37.050.000 rupiah. Neraca saldo setelah penyesuaiannya 188 juta rupiah. Untuk laba sama neracanya kita selisihnya 30.150.000 rupiah. Oke, berarti perusahaannya gimana nih? Kelompok 2 hasilnya? Laba. Perusahaannya laba, labanya berapa? 30.150.000. Oke, ada perbedaan ya? Beda. Beda nggak sama kelompok 1? Beda. Kelompok 2 berapa? 30.150.000. Oke, nanti kita klarifikasi yang benar yang mana. Kasih kelas untuk kelompok 2. Oke, next kelompok 3. Jadi berdasarkan prosedur pengerjaan yang telah Ibu ajarkan kepada kami dan kita terapkan di soal ini, jadi kita mendapatkan hasil di sisi neraca saldonya. Sisi neraca saldonya ini ada balance-nya 181 juta rupiah dan di jurnal penyesuaiannya 37.050.000 rupiah. Di neraca saldo setelah penyesuaiannya 188 juta rupiah dan untuk di laporan laba ruginya sisi debitnya 75.850.000 rupiah dan di kreditnya 96 juta rupiah. Jadi selisih keduanya itu 20.150.000 rupiah. Nah, untuk yang di sisi neracanya ini di debitnya 112.150.000 rupiah dan untuk di kreditnya ini 92 juta rupiah. Jadi selisihnya sama dengan bagian laba rugi yaitu 20.150.000 rupiah. Jadi kesimpulannya perusahaan di Natal Salam ini mengalami laba yaitu sebesar 20.150.000 rupiah. Ibu, kelompok 3 jawabannya sama dengan kelompok 1. Apa itu? Labanya sebesar 20.150.000 rupiah. Berarti ada yang sama kelompok 1 dan kelompok 3. Next terakhir kelompok 4. Ini kayaknya kelompok paling adem ayem, paling kalem, beres nih. Pasti beres. Jadi total neraca saldo 181 juta rupiah. Jurnal penyesuaian 30.050.000 rupiah. Neraca saldo setelah penyesuaian 188 juta rupiah. Sisa laba ruginya 75.850.000. Sisa laba rugi 96 juta. Labanya 20.150.000. Neraca 112.150.000. Labanya 20.150.000. Oke, kita kasih kelas untuk kelompok 4. Oke. Terima kasih untuk dari kelompok 1, 2, 3, 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya.
dari yang Ibu amati, Ibu lihat semua sudah benar. Yang satu poin pentingnya adalah tulisannya laba dulu. Tadi Ibu dengar kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4 itu sudah balance dan perusahaannya mengalami laba sebesar Rp20.150.000. Kecuali kelompok 2. Kelompok 2 ini perusahaannya laba juga Bu dan balance. Tapi labanya berapa tadi? Rp30.150.000. Ini namanya balance tapi salah. Oke. Jadi nanti kita mungkin ada kesalahan ketika diskusi, salah memindahkan atau salah menjumlahkan berkaitan dengan kayak tadi selisih debitnya mungkin salah mengumpulkan. Tapi balance. Jadi satu poin penting, balance belum tentu benar. Itu hanya berapa persen kalau balance ini benar gitu. Tapi belum tentu benar. Oke, ada yang mau memberi kesimpulan berkaitan dengan diskusi kita hari ini? Ya, kalian. Kesimpulannya hari ini kita kan belajar tentang perhitungan rasa racun. Dan di situ kita mencari laba ataupun rugi yang perusahaan kita dapatkan. Kemudian seperti kelompok 2 tadi, balance itu sudah pasti benar, tapi balance juga belum tentu benar. Oke, kita kasih untuk kalian. Silakan nanti lembar kerja hasil diskusinya difotokan saja, dikirim di grup WA seperti itu ya. Ya, Bu. Dikumpulkan, silakan dibawa pulang nanti untuk dijadikan bahan pembelajaran berikutnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Ibu? Cukup. Silakan di apa? Kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, handphone di bawah coba ambil handphonenya semua. Oke, ada kuota semua ya? Ada. Silakan buka grupnya, grup kelas kita. Ibu sudah ngirimin link. Silakan dibuka linknya. Itu ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan melalui Google Form. Ada 5 soal, silakan kalian jawab. Nanti langsung terlihat nilainya. Linknya. Iya. Bukan itu ya. Kalau ada jawab langsung terlihat nilainya. Sisi ini kolom laba rugi, sisi kredit lebih besar dari sisi kredit. Kreditnya 1.350.000. Bebannya rugi 250 kan? 200 gila. Kan itu kan kabarnya 100. Ini kan laba rugi. Ini kan ke 200 kerugian. 250 lebih banyak dari pendapatannya. Iya.
kita kasih debit, kredit pindah ke Kredit.